Selamat datang di channel Santo Saba, kalian berjumpa dengan channel berbeda dari channel kesejarahan yang ada selama ini. Video-video yang ada di channel ini, menyajikan materi kesejarahan kontra mainstream. Anda akan tetap di video ini jika, nalar dan logika kalian bekerja normal. Dan Anda akan meninggalkan video ini jika kalian, adalah termasuk orang-orang yang sudah berhasil dibohongi mereka dan sudah tidak percaya lagi pada logika benar, berpikir dalam memahami sejarah kita. Yang hingga saat ini kebodohan itu masih diakui benar tanpa dasar logika akademik, dan dengan sekuat tenaga mempertahankan dogma kesejarahan versi penjajah yang sudah mendarah daging tersebut. Sekali lagi diinfokan, channel ini dibuat dalam upaya pelurusan catatan sejarah leluhur bangsa Nusantara, Indonesia terdahulu. Tidak dan bukan menyebarkan suatu faham ajaran atau agama, apalagi menistakannya. Ini adalah hasil dari kajian akademik berdasar, exploration dan research, telaah dan kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, secara logis dan masuk akal, dibuat tidak berdasar pada catatan sejarah umum yang sudah beredar. Fahami, kerajaan dan candi-candi di Nusantara, tidak berasal dan bukan berdasar ajaran yang terlahir di India. Borobudur bukan berdasar Buddhism, dan Prambanan bukan dan tidak berdasar Hinduism. Simak dan cermati tentang kronologis Hindu yang terlahir di India ini. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis ini muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhism hingga abad ke-8 dari India Utara. Sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18 Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830 untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme di India adalah Brahmanisme, ajaran Brahmanik, Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan, Sitya, adalah leluhur bangsa Nusantara. Artinya, pemahaman ini dibawa oleh pendatang Aryan leluhur bangsa Nusantara sedangkan bangsa asli India bernama Dravida. Fahami dengan cerdas, asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Fahami sekali lagi mereka para pendatang leluhur kita sampai ke tanah India di atas bukan menganut Hindu atau Buddha. Buddha baru ada abad 5 sebelum Masehi, Hindu secara formil ada di tahun 1830 Masehi. Bangsa Arya leluhur kita sudah ada di tanah India sekitar 3000 sebelum Masehi, menulis Veda di India sekitar 1500 sebelum Masehi. Ajaran yang dibawa atau diajarkan pendatang itu berasal dari Nusantara. Dharma, ini konsep dasar ajaran yang mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India. Teologi dari Dharma yang ada di Nusantara sangat berbeda dengan yang ada di India, karena di Nusantara meyakini dengan keesaan dari Tuhan, Hyang Widi Tunggal, monoteisme. Para penganut Hindu di India yang dominan, sekte Veda, yang dipakai tidak sama dengan di Nusantara. Di India ada sekte pakai Wisnu Purana, Brahma Purana, Siwa Purana. Di antara sekte ini sudah terjadi perbedaan, di mana setiap sekte menganggap dewa-dewanya ini sebagai Tuhan yang tertinggi, politeisme. Perhatikan dengan cermat, bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa Dravida ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan. Literasi kata Cakya yang membuktikan mereka adalah leluhur bangsa Nusantara.
terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya dan kata Dharma pada teks Kusala Dharma Bayjana dan Vinaya Dharma Kyacita. Ditambah ada 12 teks literasi kata Svarga, tidak dan bukan tertulis kata Nirvana atau Nibbana. Bukti di atas adalah fakta nyata yang bisa dibuktikan secara fisik. Jadi Borobudur bukan berdasar ajaran Buddhism, juga Prambanan bukan berdasar Hinduism. Cermati lagi pada telah kalimat yang tertulis pada teks kalimat Mahabharata Udyogaparva 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur, ini awal mula, ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda, lokasi yang ditunjuk sebagai Timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Jadi, sumber ajaran yang tertulis di kitab Veda, berasal dari daerah atau wilayah yang disebut dalam kitab itu sebagai Timur dan Timur yang dimaksud adalah Asia Tenggara, Nusantara Indonesia maju terdahulu. Inilah kerancuan dan kekacauan sejarah kita, bangsa ini gagal merekonstruksi sejarah leluhurnya, lebih parah lagi sejarah kita tidak ada sebelum tahun 78 Masehi, karena kita telah sepakat menghitung awal tahun Saka di seluruh prasasti dimulai tahun itu. Fahami dengan cerdas, buka mata lebar-lebar. Prambanan bukan candi Hindu India, jika benar Prambanan berdasar ajaran Hindu India, Borobudur berdasar Buddha dan semua situs di Nusantara berdasar dua ajaran yang terlahir di India. Kapan dan siapa pendakwah, orang suci misionaris ajaran India itu di masa pra-Islam yang ke Nusantara hingga ke pelosok negeri ini, hingga semua candi dan situs-situs di Nusantara ini disebut berdasar Hindu atau Buddha. Benar Hindu Buddha berasal dari India, tapi tidak benar seluruh situs-situs atau candi berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, bahwa sejatinya ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs candi Nusantara adalah ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang menjadikan cikal bakal terlahirnya tiga ajaran di India, yaitu Buddha, Hindu, dan Jaina. Dan ajaran asli Nusantara itu, hingga kini masih tersimpan baik di Bali. Ini salah satu bukti lainnya, di Nalada Bihar India ada stupa yang bernama Sariputra, ini jelas nama Nusantara bukan India, sebaliknya adakah nama stupa candi di Nusantara dengan nama India? Nalada Copperplate, ditemukan di Vihara 1 Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Svarnadvipa. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 Masehi, dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara, Indonesia maju terdahulu. Di area Universitas Nalada di Bihar India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama Stupa Sariputra, panel relief terpahat di atas menara. Sariputra adalah putra dari ibunya Sari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayah bernama Tisa, kakeknya bernama Matara. Mereka semua terlahir dan hidup di Nusantara, Sumatera Indonesia terdahulu. Jadi jelas, ada bukti fisik, nama dan kapan leluhur kita yang ke India, sebaliknya adakah bukti fisik dan nama orang India yang ke Nusantara? Apakah kalian sudah memakai logika akal sehat dalam memahami sejarah? Cermati lagi, tentang nama yang dianggap orang yang membawa Hindu dari India. Rsi Markandeya dan Agastya. Rsi Markandeya ini adalah orang Nusantara bukan India. Rsi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Bradah. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Bradah di Bali sekitar abad ke-11 M. Beliau semua para resi di atas adalah asli putra Nusantara. Rsi Markandeya, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa. Sanghayati Mawang Sang Nyata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama. Sanghayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Nyata, berputra Sang Mrakanda, setelah dewasa Sang Mrakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putera. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di Nusantara ini? Jadi, benar adanya Resi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Resi Markandeya melakukan penanaman panca datu di Pura Penataran Besaki. Juga Resi Agastya melakukan banyak ritual,
agama Tirta, di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India. Ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Resi Agastya menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasi atau Benares. Saat ini sekitar daerah tersebut ternamakan dengan Candi Muara Takus, di Sumatera. Agastya memiliki seorang istri bernama Lopamudra. Agastya merupakan anak dari Pulastya dalam Mahabharata Lopamudra. Nama Agastya ada pada kitab-kitab terdahulu di antaranya Mahabharata. Tafsir tempat tentang Agastya pada kitab-kitab itu tidak berarti harus di India saat ini. Selain nama tokoh Agastya yang bukan dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara, beliau memegang peranan penting dalam penyebaran Dharma atau Dharmik original di Asia Tenggara, terutama Jawa, Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan keberadaan prasasti Dinoyo yang diperkirakan dibuat pada tahun Saka 682. Dalam prasasti disebutkan mengenai pembangunan tempat tinggal untuk Rsi Agastya. Prasasti yang mencatat mengenai keberadaan Agastya yakni Prasasti Porong. Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan pada Agastya. Selain itu juga nama petapa ini juga tercatat di Ratu Boko. Adakah prasasti yang tertulis nama Agastya dan Markandeya di India? Jika ada, tulis di kolom komentar. Terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastya dalam penyebaran Dharma. Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, isinya berupa pertanyaan Dresashu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga atau surga, bukan nirvana. Masa pemerintahan dan saat tokoh Agastya ada di Nusantara adalah Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Nama Resi Marhatya juga Resi Agastya adalah putra Nusantara dengan bukti. Nama Resi Agastya Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Isinya berupa pertanyaan Dresashu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga. Resi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak, di Bali. Sekali lagi, coba buktikan adakah subak ini di India. Masa terdahulu, Nusantara di masa Nusantara sudah mengalami masa keemasan dan kejayaannya, dan telah menjadi tempat belajar bangsa asing. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, pesiara Tiongkok, yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Pada tahun 5391 SM, mulai dibangunnya bangunan megah, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 SM dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Paranata, kata Paranata, mempunyai arti menata ulang, sesuai dengan bentuk dasar ajaran matahari sebagai sumber cahaya, bukan menyembah matahari, dengan filosofi 5 warna cahaya utama atau pancawarna. Fahami kata-kata di bawah ini adalah konsep ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Yaitu, cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, yang melebur atau menyatukan, yang kemudian disalahartikan dewa, perusak, di luar Nusantara. Simak, inilah tokoh Nusantara melaksanakan perjalanan suci, Siddhartha Marlapas, membawa menyebarkan, Dharmik original, keluar Nusantara yang baru tercatat. Dharmadasa 700-620 SM. Dharmapala 670-580 SM. Devasarma 660-580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568-484 SM. Nama beliau ini yang ada di Nalada Bihar India, nama Stupa Sariputra, jelas nama Nusantara. Dharmakirti 610 SM 520 SM ada 2 nama sama dalam masa berbeda, yaitu Savarnatvipa Dharmakirti abad 10 Masehi, guru dari Atisa dari Tibet, yang belajar langsung ke Nusantara.
Kumarila Bata 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Di masa sebelumnya, pada 3000 hingga 1500 sm ajaran Brahmana, Dharmik, yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, leluhur kita sampai ke India dan di kemudian hari sekitar 500 sm, muncul penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad, Vedik, dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, yaitu pada tahun 563-483 sm, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Leluhur bangsa Nusantara, Sariputra 568-484 sm, di masa inilah beliau Sariputra ada di India, mengajar putra Siddhartha Gautama, Rahula. Nama beliau ini yang ada di Nalada Bihar India, nama Stupa Sariputra, jelas nama Nusantara. Pada tahun 549-477 sm, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 19 Masehi, era Inggris di India lahir ajaran formil yang tidak dari keduanya dan tidak Islam kemudian kata, Hindu, ditambah akhiran isme berbasis Vedik, Hindu plus isme, tahun 1830. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Sudah saatnya, kita sadar bahwa sejarah yang tertulis saat ini adalah bukan sejarah valid. Sejarah yang terpublikasi di umum adalah dominan merujuk pada catatan sejarah yang diciptakan penjajah kolonialis. Fahami, kerajaan dan candi-candi di Nusantara tidak berasal dan bukan berdasar ajaran yang terlahir di India. Borobudur bukan berdasar Buddhism, dan Prambanan bukan dan tidak berdasar Hinduism. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India ini. Fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Guna dan demi kembalinya sejarah benar dan terulang kembali masa kejayaan Nusantara lama, bagikan video ini ke medsos kalian. Klik like dan subscribe, simak video-video terdahulu dan ikuti klarifikasi berdasar telah kajian akademik Santosaba pada video selanjutnya. Terima kasih.